Hah? Berarti arahkan ke sini ya. Kalau di luar nggak ada jamaah, ada gerak ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ala shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang dihormati pengurus Majelis Taklim Asy-Syifa PTN Pemda Ponter, Bapak Hataman, yang saya hormati Bapak RT ya, Bapak RT, pengurus DKM Mushola Baitul Hikmah RT 4 yang berbahagia dan amat yang cintai ibu-ibu ahli surga, amin. Sehat Bu? Sehat ya? Bulan Maulid masa Mbak sehat? Katanya bulan Maulid itu bulan perbaikan gizi. Kalau sudah gizinya baik, insya Allah semua sehat ya. Amin. Ibu nggak kejauhan itu. Saya nggak kelihatan. Bukan besar suaranya. Biar saling tatap. Alhamdulillah sore hari ini kita bisa ketemu lagi dengan suasana yang redup. Subhanallah, mulai masuk musim dingin ya, musim hujan. Ini Ibu harus hati-hati Bu, hati-hati takutnya ada yang bocor. Jangan sering-sering keluar rumah pas hujan, rumahnya banjir. Itu rumah saya Bu. Subhanallah, setiap kali hujan angkat-angkat kasur. Iya Bu, saya angkat kasur, angkat karpet semua. Karena kalau udah keropos, lantai basah semua. Ya, nikmat. Berkah. Hujan itu adalah berkah, nikmat dari Allah. Tapi ada yang lebih menarik lagi kita ambil dari hikmah hujan ini. Ibu bisa hitung titik hujan enggak? Nggak bisa ya. Tapi ada ilmuwan yang bisa menghitung titik hujan. Berapa tekanan hujan, berapa titik air yang jatuh, itu bisa dihitung Bu. Ahli apa namanya? Ahli geologi apa? Itu saking banyaknya ya. Orang sebagian nggak bisa hitung, tapi ahli geologi bisa hitung itu. Tapi ada yang tidak bisa dihitung. Jangankan manusia, malaikat pun tidak bisa hitung. Apa itu? Apa? Yang tidak bisa dihitung pahalanya adalah bersolawat kepada Rasulullah SAW. Tidak bisa dihitung. Seperti titik hujan itu perbandingannya, titik hujan sebanyak itu yang kita bilang tidak bisa dihitung. Tapi ada ahlinya yang bisa menghitung titik hujan yang jatuh pada hari kemarin gitu. Tapi ada yang lebih daripada
titik hujan itu berarti tidak bisa dihitung, itu lebih dari titik hujan, yaitu pahala berselawat kepada Rasulullah SAW. Untuk itu kedua kali kita mari bersolawat, aturkan solawat beserta salam kepada Rasulullah SAW. Nah, menjawab begini nih kepada Rasulullah SAW itu adalah ucapan solawat kepada beliau. Ya, semoga apa yang sudah beliau berikan kepada kita, perjuangkan kepada kita menjadi pahala tersendiri. Ada sebuah hadis bahwa Nabi Ibrahim sendiri ingin sekali menjadi umatnya Muhammad, padahal beliau adalah bapak para nabi. Kalau Nabi Adam itu bapaknya umat manusia, kalau Nabi Ibrahim itu bapaknya para nabi. Rasulullah Muhammad SAW itu keturunan dari Sayyidina Ibrahim dari siapa? Dari Nabi Ismail. Itu Abul Anbiya. Nah, beliau sendiri ingin sekali menjadi umat Rasulullah SAW. Subhanallah, kita yang bukan siapa-siapa terlahir sebagai umat Islam, sebagai pengikut Rasulullah SAW, betapa merugi kalau kita tidak mencintai beliau. Nah, ini dia momen maulid ini Bu ya. Wah, terasa sekali. Apa yang dirasakan? Nasi rasulnya aja. Euforia nasi rasul, nasi kuning. Ya, tidak hanya itu, kita harus banyak ambil pelajaran dari maulid ini. Besok di sini mau perayaannya, alhamdulillah. Di depan juga, oh belum, minggu. Menarik sekali. Di mana-mana. Itu jadi kita berpikir, siapa Rasulullah SAW? Segitunya dirayakan hari kelahirannya. Ibu jangan terganggu dengan ada yang mengatakan kalau maulid itu bid'ah. Wah, di tengah katanya bid'ah, nggak ada zaman Rasulullah maulid itu. Apa yang kok rayakan apa hari kelahiran jadinya ulang tahun loh. Siapa bilang Rasulullah nggak pernah merayakan hari kelahirannya? Nah, siapa yang bilang itu? Sebuah hadis mengatakan bahwa Rasulullah itu ditanya sama para sahabat, kenapa Rasulullah senang puasa hari Senin? Hari Senin. Rasulullah jawab, itu hari kelahiran. Artinya Rasulullah itu senang dengan hari kelahirannya. Ibu ingat nggak hari lahirnya hari apa? Saya hari Sabtu. Puasain. Oh ya, itu tahu nggak hari lahirnya? Kirain tanya hari lahir Rasulullah. Enggak, Rasulullah hari Senin. Hari lahir sendiri itu kalau ada hajat apa gitu, hajat keinginan, ada yang ulama menyarankan puasa pada hari lahirmu. Insyaallah hajatnya terkabul. Misalnya ingin punya rumah sudah lama, rumahnya bocor, pengen punya rumah yang agak mendingan, istighosah tuh, boleh istighosah. Anak saya setelah tahu istighosah itu apa, istighosah itu mohon bantuan Allah lah ya, anggap saja begitu. Sampai dia dulu masih mondok di Jawa, musim hujan, ngadu nelpon kan, "Ma, kemarin novel sama anak saya novel.
Opal istighosahin katanya, biar nggak hujan sehari aja supaya jemuran opal kering gitu. Ini anak kalau sudah mantap belajar agamanya begitu dia, jadi yakin dengan bahwa Allah itu bisa mengabulkan apa saja. Nah, dia istighosa itu baca wirid-wirid apa yang diyakini. Tapi bukan wirid yang ayat Quran kayak baca Yasin misalnya 10 kali, terus ada bacaan-bacaan yang diberikan sama kiainya hizib-hizib boleh, nah baca. Oh gitu. Nggak hujan memang kering alhamdulillah. Hebat anak saya. Nah, jadi boleh. Nah, kita balik lagi ke Maulid nih. Tadi salah satunya Rasulullah itu lahir pada pada hari Senin. Terus tidak hanya umat Muslim yang mendapatkan pahala kebahagiaan daripada memperingati kelahiran Rasulullah ini. Abu Lahab itu siapa? Pamannya Rasulullah, kafir Quraisy yang sampai saking bencinya kepada Rasulullah, saking makar. Apa makar? Banyak akalnya untuk menghancurkan Rasulullah. Bahkan ada surat Al-Lahab itu menceritakan bagaimana dia dengan istrinya itu terus menerus melakukan merongrong, membenci Rasulullah ini. Tapi dalam satu hadis sahih, Abu Lahab ini setiap hari Senin dibebaskan dari siksa kuburnya. Kenapa? Karena ketika beliau diberitahu Rasulullah ini hadir, ponakannya ini lahir, ya, beliau sampai potong kentang, pesta, saking gembira, merinding saya, saking gembira menyambut kelahiran keponakan. Meskipun setelah itu dia tidak setuju dengan agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Nah, Abu Lahab dapat keringanan siksa kubur ketika beliau sangat senang dan ikut pada hari Senin. Hari lainnya habis sudah dipukuli, dibakar, ditusuk. Tapi setiap hari Senin gagal. Jadi memperingati kelahiran Rasulullah itu boleh. Ya. Nah, Ibu, saya menemukan beberapa, bukan di kompleks ini ya, kompleks mana itu, antah berantah. Jadi setiap kali Maulid rata-rata BTN itu memang dengan tetangga itu berdekatan, sangat, bukan berdekatan lagi, nempel, ya, nempel. Apa yang kita bicarakan di rumah itu, tembok ini rasanya menyampaikan ke sebelah, ya, nempel. Nah, di satu komplek itu setiap kali Maulid mereka ada yang berkelompok membuat masakan. Terus saat itu berkelompok begini, misalnya 5 orang mau naik ke musola, biasanya naik ke musola masak-masak. Dia membanggakan kelompok mewah-mewah. Kita masak daging sapi semungkul, kita masak ayam 10 ekor sekandang. Dan ada kelompok sana ada satu kelompok yang tidak mampu, bahkan untuk satu orang untuk masuk kelompok sini saja dia nggak mampu. Saya nggak bisa, kalau segitu kan 1 ekor sapi kan iurannya saya harus 3 juta paling tidak.
gitu. 3 juta dari mana uang saya makan aja susah. Tapi kalau mau masuk sini, harus murah. Kalau masuk kelompok sini lebih mewah lagi. Ayam sekandang lebih dari 1 ekor sapi, banyak lagi orangnya. Nah, sikap seperti ini justru menyiksa tetangga. Iya kan? Menyiksa tetangga. Akhirnya dia sana kemari berutang yang sebenarnya tidak diinginkan, kecuali berutangnya itu atas dasar kemauan keikhlasannya untuk bersedekah maulid gitu kan. Tapi karena terpaksa untuk mengikuti keinginan temannya, akhirnya dia menyusahkan dirinya. Nah, ya gengsi, karena gengsi. Nah, tujuan maulid itu pertama, kita kalau makan itu niatkan apa? Bersedekah atas nama Rasulullah. Tidak apa, makan. Tapi ingat, Rasulullah itu makan tidak pernah lebih lauknya itu dari 1 macam. Ibu ini kalau jangankan masa maulid, hari-hari biasa pun sambal munten, ayam panggang, ayam peleci, ayam suwir, kandung manis, ada nangka, macam-macam. Itu hari biasa. Apalagi maulid, segala olahan sapi, daging itu ada. Dulu kan saya menemani tuan guru ya, 20 tahun. Setiap kali mau diundang maulid, dia pesan sama pengundangnya, mohon sana nanti buatkan saya kado pelan setuju gitu. Dan selalu itu yang dia kejar dulu, karena mau tidak mau setiap tuan guru itu selalu disatu. Dan lauknya itu semua udah gitu, dari opor ayam, rawon daging, sate kambing, ikan, ikan mata bulu. Udah bekalung, ada abonnya lagi, ada satenya lagi, ada rendangnya, pokoknya semua olahan daging itu keluar. Cari sayur nggak ada, lalapan pun nggak ada. Nah ini kalau berhari-hari atau berminggu-minggu, lebih-lebih sebulan, kalau tuan guru sehari bisa 4-5 kali diundang. Mau makan begitu terus, senyeruduk gitu, nggak jelas. Jadi itu saya selalu ingat pesan ya, antap manis saja. Nah, tujuan kita bersedekah, tujuan kita bersilaturahim dengan perayaan Maulid ini menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah. Jangan sampai salah kaprah dengan hal-hal yang seperti tadi. Ya kalau mampu silakan. Jangan sampai buat orang mirip. Saya insya Allah besok naikkan pisang yang ada di rumah kita, kecil-kecil kita belum bisa. Ya putih emas lah, anggap yang putih emas itu tidak dianggapkan sama orang. Terus jawabnya, aku jadi kamu. Masalah diri. Itu musuh banget kan ke hati orang. Akhirnya tujuan dia itu berbangga-bangga seperti itu, tak nyampe dengan esensi daripada maulid. Maulid itu coba duduk semua mendengarkan ceramah tuan guru tentang bagaimana hidupnya Rasulullah. Begitu pulang tuh nyes di hati. Ini pulang-pulang kan jadi sakit hati. Baru tapi di sana bukan di sini. Insya Allah di sini juga ada. Amin. Terus nanti Bu, ini pesan nih besok nih sama warga yang di sini nih yang mau maulid. Ibu-ibu nanti mengumpulkan, anggaplah pelaras mungkin
satuan lah ya biasanya. Dulang dia, dulang pengamat apa kayak bapak-bapak di dalam musola. Bapak-bapak dengar ceramah lagi. Ibu-ibu, wah sibuk ngomongin isi dulang itu untuk siapa ini. Wah, hilang lagi bu pahalanya. Belum lagi bicarakan orang yang parah itu. Saya sering itu ngumpul sama ibu-ibu duduk, saya dengerin kalau dulu itu terus saya dengerin itu aja ini ya. Nah kesana itu yang tadi saya dengerin itu hilang, buru-buru yang dari awal itu yang nggak pernah dengerin ceramah tuan guru itu. Nah nanti bolehlah kumpulkan dulang-dulang itu sortir atau apalah gitu kan untuk satu orang undangan dari RT sebelah atau apa, tapi kupingnya fokus kepada tuan guru yang sedang berceramah gitu. Fokus dan ambil hikmah-hikmah apa yang disampaikan ya. Pulang kita dapat banyak gitu pelajaran-pelajaran hikmah-hikmah maulid itu. Karena kita mau selesai tuan gurunya cerita ceramah sampai apa saling tatap saling lihat ya itu sekedar mukadimah kita ambil hikmah maulid ini, kebiasaan kita di komplek-komplek ini. Dibuatlah kegiatan-kegiatan itu yang betul-betul kita pahami, kita ikuti dengan ikhlas. Jangan yang bikin kita hanya yang mengedepankan gengsi aja. Sudah maulid di RT belum? RT saya aja maulid. Kita undang nanti makan-makan besar. Hanya untuk ya menggugurkan apa namanya budaya kewajiban berbudaya kan bukan itu tujuannya. Kalau di Betawi sepanjang tahun itu maulid ngumpul namanya baca maulid katanya, maulid Sintururah, maulid dia ulamnya ya itu maulid namanya, membaca kisah-kisah Rasulullah dalam sholawat. Di Mesir maulid nggak ada ulang, hanya air putih ada. Mumpul semua ulama-ulama itu terus berikan hikmah-hikmah, ceramah-ceramah. Udah pulang air aja air putih. Dan paling ada rebana itu bersolawat, semuanya bersolawat. Nggak ada makan-makan. Tapi saya bukan melarang makan-makan, boleh makan-makan, berbahagia. Nah berbahagia itu dalam tanda petik, berbahagia yang jelas, jangan berbahagia tapi menyakiti hati tetangga. Kasihan kan? Yang kita nggak semua mampu, banyak yang tidak mampu dan itu harus peka, peduli sosial. Tetangga kita itu adalah saudara paling dekat. Meskipun saudara kandung, kalau adanya di Banten sana, saudara kandung saya di Banten semua, ibu semua, kakak, adik. Jadi yang akan saya panggil misalnya kalau saya sakit, dan tetangga semua. Telepon, tolong bantu saya nggak bisa bangun. Masa mau panggil yang di Jakarta, mau mikir. Nah, ibu juga begitu, apalagi tangga samping kiri kanan. Bahkan Rasulullah saking menghormati hak-hak tetangga sampai hampir mewajibkan bahwa tetangga itu menerima waris, menjadi pewaris. Hampir saking peran tetangga itu sangat penting dalam kehidupan kita, harus dijaga. Man kana yu'minu billahi wa yaumil akhir
Falyukrim jarahu. Ini adalah syarat dikatakan bahwa dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia orangnya menghormati tetangga, hak-hak tetangga. Bila kapan-kapan kita masuk fikih wudu, dan yang kemarin waktu yang ngisi hadir ada? Ngisi hadir waktu yang ngisi? Nggak ada. Waktu itu dan menerangkan tentang air dan jenis-jenis air yang boleh untuk bersuci. Bersuci itu ada 4. Bersuci itu wudu, mandi, tayamum, dan membersihkan najis. Kok membersihkan najis? Iya, bersihkan najis itu masuk bersuci seperti mandi, mencuci baju, cuci piring, itu izalatun najasa termasuk bersuci. Ngepel, ya itu namanya bersuci. Sekarang masuk bab wudu, bikin wudu. Ibu tahu fardu, sunnah, rukun. Rukun itu sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan maka dia batal. Kalau sunnah boleh ditinggalkan. Kalau tidak dilakukan tidak apa-apa. Gitu. Ya. Nih, dalam wudu, dalam taharah itu kita harus pahami mana rukun dalam ibadah, mana rukun, mana sunnah. Jadi kalau rukun wudu beda dengan sunnah wudu. Ibu mulai wudu dari mana? Dari apa? Langsung apa? Dari jari, terus umur, ya, umur, terus basuh, masukkan hidung, masukkan air ke hidung, istinsyak, terus baru basuh muka. Nah, rukun wudu berarti hal-hal yang tidak boleh ditinggalkan dalam berwudu. Ya. Yang pertama adalah niat. Ini kalau ditinggalkan batal wudunya, dianggap tidak melakukan wudu. Yang pertama niat. Yang kedua basuh muka. Yang ketiga basuh tangan sampai siku. Yang keempat mengusap rambut, sebagian rambut, kemudian sebagian kepala, bukan rambut. Kemudian basuh kaki, kemudian tertib. Itu rukunnya yang tidak boleh ditinggalkan. Apa itu? Pertama niat, yang kedua basuh muka, yang ketiga basuh tangan sampai sikut, ya, yang keempat basuh sebagian kepala, yang kelima basuh kaki, 2 kaki sampai mata kaki, yang keenam tertib itu apa? Berurutan. Jangan muka dulu baru niat, atau tangan dulu baru muka. Nah, berurutan ya, muka, tangan, kepala, pundak, lutut, kaki. Muka, tangan, kepala, sebagai kepala, terus kaki. Ya. Tertib itu mualah bahasa berurutan. Adapun yang tadi ibu mulai dengan basuh tangan, kemudian kumur, kemudian hidung, ya,
yang menghirup air hidung, terus basuh telinga, ya kan? Mengusap seluruh kepala, terus itu adalah sunnah. Boleh ditinggal, boleh, tapi nggak dapat pahala sunnah. Boleh ditinggal. Nah, ada orang wudhu dari habis cuci tangan langsung muka. Tidak berkumur, tidak menghirup air di hidungnya, ya. Itu sah, boleh, karena yang wajib itu adalah mulai dari muka, tangan, sebagian kepala dan kaki, tertib. Jadi 6 saja yang wajib, sisanya adalah sunnah. Sunnah pun dianjurkan, banyak pahalanya. Karena ketika kita mulai sesuatu mesti dari basuh tangan. Kenapa? Tangan ini kan yang sering bersentuhan dengan banyak hal, yang entah sudah pegang apa. Jadi basuh tangan dulu, baru kemudian mungkin airnya di dalam bak. Kita harus pegang air itu supaya tetap suci. Itu sunnah. Kumur-kumur juga sunnah, karena membersihkan kumur-kumur dengan gosok gigi sekalian, membersihkan mulut ini supaya ketika sholat tidak terganggu ada sisa makanan. Karena kemarin saya bilang makan itu membatalkan sholat, tidak membatalkan wudhu. Makan kok nggak sambil sholat? Iya, maksudnya tadi itu ada yang nyelip karena nggak kumur-kumur. Sudah buka puasa, kadang yang lebih sering kan kita sholat setelah makan tuh waktu berbuka puasa, langsung sholat. Kadang wudhunya sebelum berbuka, sebelum makan. Ada yang nyelip di gigi, akhirnya sepanjang sholat mainin sisa makanan. Biji capek, gimana caranya buang? Boleh dibuang, yang penting jangan berpindah arah kiblat, ya. Jangan berpindah ini dada ini lurus ke depan ke kiblat. Kalau berpindah arahnya maka dia batal. Misalnya nih kiblat ke sana nih kan, kebetulan di pinggir jendela sholatnya. Nah, terus begitu biji capek buang dulu ke sini, karena sekalian kan udah berubah arahnya, buang aja. Ya kadang kan begitu ya, sempat aja terjadi, nggak apa-apa. Itu sunnah tadi. Kemudian masukkan air ke dalam hidung, sunnah. Kenapa? Membersihkan juga dalam hidung ini. Virus-virus kebanyakan masuk lewat hidung. Bulu-bulu hidung kita ini di dalam kan menjadi filter ya, pelindung ya. Kita kalau kena debu atau apa, kadang kebangsing, itu kan membuang, mengeluarkan virus. Nah, begitupun dengan masukkan air ke dalam hidung. Jadi yang sunnah itu sampai ke saraf gitu, ke saraf. Ya, saraf namanya. Ya. Saya kurang bahasa saraf. Saraf sampai ke sedak gitu, sampai dalam itu baru dia bersih. Sama ketika kita di swab itu kan di situ tuh. Di situ pangkal virusnya itu di situ. Nah kalau air sampai ke sana, insya Allah keluar virusnya. Kita makanya kalau di swab sampai ke pangkalnya itu. Kalau di depan saja nggak ketahuan. Sering
di swab Bu. Saya sering terbang kayaknya di ya. Sunnah yang lainnya nih banyak sebenarnya sunnahnya. Sebelum mulai wudhu, Bismillah itu sunnah. Bismillah enggak? Bismillah. Kemudian baru membasuh tangan, kemudian bersiwak juga sunnah. Madmadah, kumur-kumur, kemudian istinsyaq, masukin air ke hidung, istinsyaq, kemudian takhlilul lihyah. Kalau orang laki berjenggot dibasahin sampai ke dalam, sampai ke apa namanya nih, ke kulitnya, ya. Perempuan yang ada jenggotnya juga. Takhlilul lihyah. Mashu jami'i ra'si. Sunnah juga untuk membasuh seluruh kepala. Ya. Wajibnya kan sedikit saja. Rambut itu sebagian kepala. Makanya ada yang cuma gini aja. Boleh. Minimal katanya 3 helai. 3 helai itu bukan dari ujungnya sampai ujungnya, ya cuma gini aja. Yang wajib, sunnahnya basuh kepala. Ada orang laki itu kalau habis wudhu dia kayak habis keramas. Sunnah basuh semuanya. Kemudian masul udunain bima menjadi telinga itu, basuh telinga, musab telinga itu juga sunnah. Kemudian takhlilul asabi'il yadaini wa rijlain. Nyela-nyela jari-jari tangan dan jari-jari kaki ketika basuh tangan dan basuh kaki. Terus taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, sunnah juga. Kalau yang kiri dulu basuh tangan sah karena mendahulukan yang kanan itu adalah sunnah. Ya. Jadi nggak batal wudhunya ketika kita basuh tangan kiri dulu. Karena kita refleks menyendok air dengan tangan kanan ketika wudhu. Airnya kiri dulu kan? Ya, karena refleks saja, karena biasa. Mestinya kalau pakai gayung tuh gini. Lebih baik lagi wudhu itu pakai pancuran, pakai bong itu ya yang ada. Jadi kita tidak perlu bantuan yang lain, langsung airnya hancur. Kalau airnya ngalir terus ya pakai kerannya langsung. Tapi di hotel-hotel itu jarang ada keran. Nah, kalau hotel syariah harus ada keran di kamar itu, karena misalnya musola ada, tempat wudhunya ada di musola yang ada keran-kerannya. Tapi kan kalau dia di lantai 12 mau sholat tahajud misalnya, masa apa turun dulu ke lantai 1 atau di basement ke musola gitu. Maka setiap hotel yang menamakan dirinya hotel syariah harus ada keran untuk wudhu. Taslisut toharah, mentiga kalikan membasuh. Misalnya basuh tangan 3 kali, itu sunnah. Basuh muka 3 kali, semua dibasuh secara 3 kali, itu sunnah. Nah, kalau itu banyak air, gak apa-apa kan? Tapi Rasulullah sendiri menganjurkan untuk hemat air. Tapi kalau nanti di Masjidil Haram, seperti yang mengajarkan untuk pakai semprotan, spray untuk wudhu, mau 3 kali, ya
Boleh kalau cukup airnya, mungkin dia bawa 3 semprotan. Nah, tapi kalau airnya sedikit, 1 kali yang wajib itu. Yang 3 kali itu adalah sunnah. Biar lebih afdol lagi 3 kali. Tapi hemat-hemat air. Hemat air lebih wajib lagi. Itu perintah wajib. Al-mualat ini seketika. Jangan ada yang menyelangi. Menyelangi itu terlalu lama. Misalnya begini, di rumah ibu ada air. Ini lagi musim kemarau. Taruh air di atas. Nah, begitu lagi wudhu sampai basuh tangan, habis airnya. Ke tetangga nggak ada, tetangga sebelahnya ada. Tapi ngobrol dulu yang tidak berkaitan dengan wudhu itu. Kalau ngobrol dulu yang berkaitan dengan wudhu, ada airnya? Nggak ada di sebelah. Nah, cukup, gak apa-apa ngobrol begitu, gak apa-apa. Ke sebelah, langsung wudhu di sebelahnya. Tapi kalau ngobrol dulu, ngerumpi dulu, sana lanjutkan wudhunya. Tadi sudah sampai basuh tangan, di sana langsung basuh kepala, usap kepala, itu tidak boleh. Ya. Jadi sunnahnya seketika. Kalaupun harus terjeda, tidak boleh terlalu lama. Bahkan kalau diselingi dengan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan wudhu itu. Kalau harus terjeda dengan sesuatu yang memang saya tanya air itu, atau yang baru mualaf lupa caranya wudhu, habis basuh tangan tuh basuh kaki dulu atau nanya dulu ke dalam dulu cari suaminya. Malah kan masa ada ibu yang mau pernah terlampu. Sekarang yang membatalkan wudhu. Batalkan wudhu ya. Pertama, khuruju syai' min ahadis sabilaini kabaulin aw ghaib. Keluar sesuatu dari salah satu lubang, baik depan maupun belakang. Pipis. Betul. Apalagi angin. Ya, betul angin atau angin campur. Itu batalkan wudhu. Sedikit apalagi banyak rasa. Yang sedikit itu batal. Yang kedua, anamu ala hayati ghairil mutamakin. Kayaknya kacamata sudah mulai kurang fungsinya nih sampai begini. Duduk yang tidak yang menempel, baru mutamakin, tidak tegak. Ini apa? An-naum, tidur yang tidak tegak. Artinya kalau tegak di atas ini tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau tidurnya begini, meskipun sedikit batal. Tapi kalau tegak mau 2 jam tegak ininya ya, tidak nempel sampai begini, tidak batal. Sampai mimpi ke Mekah, sampai balik lagi. Orang kan ke Mekah minimal 9 hari itu umroh. Dia sampai balik lagi, artinya 2 jam. Mungkin kan ada orang yang ke masjid itu jam 10 hari Jumat jam 10 udah di masjid. Begini dia mula-mula berzikir. Tapi lama-kelamaan tidur. Tapi kalau sampai ini menyentuh ke sini, batal. Gitu, sampai sungkur, batal. Tapi kalau pun
yang tidur itu mimpi dalam banget mimpinya, apa namanya, tidurnya nyenyak banget, tapi kalau tegak pantatnya ini maka dia tidak batal. Keluar liur pun tidak batal. Kalau liur bawah keluar syukur. Atau ada meja gini kan orang ngaji, rehat. Terus, nah kalau nempel, batal. Tiang masjid, nempel, kepalanya orang batal. Tapi kalau duduk begini, nggak batal. Meskipun tidurnya nyenyak, gini. Santri-santri itu banyak begitu. Tapi banyak ibu-ibu yang nggak tahu sampai ke Mekah tidur gelimpangan, bangun-bangun langsung sholat. Wudhunya udah kali di hotel. Makanya harus diajarin wudhu pakai spray. Ya. Zawalul akli bisyakarin atau maradin. Ini hilang akal. Hilang akal itu gila, sakit, yang sampai nggak sadar, pingsan, koma apalagi, batal wudhunya. Terus langsung rojul al-mar'ah, menyentuh perempuan, laki-laki menyentuh perempuan itu laki-laki. Yang menyentuh atau yang disentuh yang batal? Dua-duanya. Menyentuh perempuan tanpa lapis. Ini kalau Imam Syafi'i. Kalau Imam Hanafi boleh sentuh tapi tidak bersahwat. Maksudnya itu tidak batalkan kalau tidak ada tidak ada nafsu. Ya, ini luas, banyak ketemu nanti. Kemarin kan udah sebagian, kayak misalnya di saat umroh dengan suami saling peluk, saling pegang karena takut hilang atau berdesak-desakan dengan orang, dilindungi, boleh saling pegang dan itu tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau di rumah silakan ikuti yang umumnya dipakai. Kalau memang batal ya batal. Kalau ada yang enggak, kalau suami istri kecuali sama orang lain, tetangga, ya baru batal. Nah, boleh pakai. Kalau sama mantu, gimana laki-laki? Mantu, menantu laki. Enggak batal. Enggak batal. Iya. Tanya sedikit. Boleh. Tapi kan ketika duduk sampai sedang duduk ya, terus sampai tertidur di sumur pun tidak batal wudhunya. Tapi bagaimana kalau seandainya dalam tidur kita itu tenggelam gitu? Iya. Kan kita tidak tahu kalau tidur Iya. Kalau tadi keliru. Kalau tidur, kalau tersungkur, ya namanya nyentuh, nempel ini batal. Ya, nempel belakang, nempel depan, kiri kanan, nempel sedikit saja dia batal. Ya, meskipun tidurnya sedikit, sebentar tidur. Nah, kalau misalnya gimana, sedang tidur itu kan nggak sadar kan kalau sebenarnya ini ya, kalau tiang sendiri ngerasain kalau kita wudhu itu setelah kita buang air besar, sudah buang air besar, sudah buang air kecil, itu agak lama ya,
perut itu agak lama kan enakan, jadi wudhu itu agak tahan lama. Tapi kalau perut itu ingin mengeluarkan angin itu selalu kerasa. Nah, tapi kalau dalam kasus seperti ini tergantung keyakinan. Kalau dia yakin sudah kentut, ya kentut namanya, meskipun dia tidak pernah kentut. Tapi kalau dia yakin tidak kentut selama tidur, maka dia tidak kentut. Dan selain itu, orang yang sedang tidur saat itu dia makruh, dia dimaafkan. Dan itu tidur yang tegak, yang dalam syarat itu tidak membatalkan wudhu. Gitu. Jadi itu tergantung keyakinan. Sakit perut saya, kayaknya tadi udah kentut ini. Mesti saya pun begitu, wudhu asar, hanya duduk-duduk saja, misalnya baca Quran, begitu maghrib. Karena tadi sebelum asar itu udah mandi bersih, udah buang air kecil, buang air besar, dan tidak makan-makan lagi, rasanya tidak kentut. Tapi kalau udah makan-makan lagi, apalagi udah kelamaan, ini benar. Tergantung keyakinan. Karena dalam kaidah fikih juga begitu. Sholat, saya 2 rakaat, 3 rakaat, 2 rakaat. Duluan yang diyakini itu adalah itu yang sudah dilakukan. Padahal dia sudah 3 rakaat. Gitu. Gantung keyakinan. Ayakinu la yazalu bisyak. Saya enggak kentut, enggak kentut. Artinya dalam kebingungan itu. Saya kentut enggak ya? Kentut. Ya ragu-ragu itu dah malu juga. Tinggalkan yang ragu-ragu. Gimana Bu? Lagi satu ketika sedang sholat sering kebelat berpikir Ditahan. iya rasanya kepingin kentut tapi Kok merasa belum? kalau kentut saja kepingin tapi enggak keluar. Enggak keluar. Apakah sah sholatnya? Sholatnya sah. Kentut ditahan ketika rakaat terakhir misalnya kan sayang. Sah, tapi berkurang pahalanya. Makruh menahan kentut ketika sholat. Berarti harus wudhu lagi Ustazah. Iya. Kentut dulu lagi. Tapi ketika ditahan terus sholat lanjut, sholatnya sah. Tapi pahalanya berkurang karena dia menahan kentut itu makruh. Makruh kenapa disampaikan dimakruhkan? Karena dia menahan penyakit. Saya pernah dulu mantan suami itu nggak bisa kentut. Sekali mau kentut bayar 70.000. Iya, pemumprung. Terus dimasukkan peluru itu ya, bukan peluru. Peluru dari bawah baru kentut, terus ketutup lagi, beli lagi 70.000. Allah, nikmatnya kentut. Jadi kalau ada kentut ibu, mohon dinikmati saja bu kentut. Kasihan apalagi suami. Karena kalau ibu harus ibu dulu tahu 2009, 2008 gitu. Sekarang mungkin 170 mungkin sekali kentut. Kan bahaya. Makanya keputihan ya. Keputihan itu ada yang membatalkan wudhu, ada yang tidak. Nah kalau keputihan bercampur flek apapun kalau dia berasal dari dalam, kalau dari luar saja enggak. Kebalik, kalau berasal dari luar saja, maksudnya itu dia flek itu sebenarnya kotoran yang tertahan di
keluar. Mohon. Nah, keputihan ini ada yang bercampur dengan mazi. Mazi itu karena rasanya ada keluar mazi karena rasanya sekaligus keputihan. Nah, itu membatalkan. Tapi kalau keputihan itu karena efek tubuh saja, gitu kan, tubuh saja. Tapi ketika mau sholat itu harus bersih, harus dibersihkan. Jadi pas sholat rokat, lebih rokat juga kecuali kan suka misalkan yang keluar yang misalkan yang dulu lah, ya tidak langsung saja. Tapi alangkah lebih baiknya lagi batal. Artinya sama dia dengan bentuk yang ditahan. Karena saat itu kan tidak bersih ya, tidak bersih. Tapi ketika keluar kita sedang dalam keadaan sholat, kita lanjutkan aja sholat. Keputihan yang tidak dikira. Ada keputihan yang memang keluar karena sesuatu yang tadi bercampur dengan nasi. Maka itu ada waktu itu langsung dibatalin sholatnya. Kalau sekali saat sholat yang misalnya mau apa dibatalkan, langsung dibatalin. Sama dengan itu tahan kentut itu, nahan kentut itu makruh. Sama dengan ini makruh, tapi tidak apa. Baiknya batalkan. Terus lagi itu lagi itu udah masalah kebatalannya sudah benar. Selama sholat kadang ada 2 kali. Kalau misalnya yang pertama batal, kita wudhu lagi, terus setelah itu 2 lagi. Kalau itu berarti yang maafkan. Memang perempuan itu ada masanya gitu. Setelah seminggu setelah begitu. Terus hanya kalau kan ibu kan mau sholat kan buka semua. Terus ganti baju. Kita ini kita kadang nggak tahu kebetulan itu campur dengan mazi dan keluar. Tapi kalau pas lagi sering-seringnya terus dalam sholat pun keluar lagi. Hanya ibu-ibu yang sudah di atas 40 sering kentut gitu. Akhirnya dia malah penyakit jadi kalau datang masanya ya sudah tua ya sering kentut terus. Apa itu bautnya longgar. Menghilangkannya salah satunya adalah dengan berdoa kepada Allah, memohon untuk dikurangi bentuknya, saling bentuknya dikurangi. Ini nggak ibu nggak bapak sama semua. Nah, kalau ada beberapa orang yang sudah umurnya di atas 40-50 udah mulai umurnya kendor. Kemudian ditambah dengan ibadah yang lain bentuknya ya, karena itu kita masuk ke hal-hal makruh lagi, syubhat, nggak tahu kita ini sering kentut terus selama sholat kita dikentut apa enggak, kita paksakan misalnya dengan menahan, akhirnya pahala-pahala berkurang. Maka tambahkan dengan
ya sunnah-sunnah yang lain. Kalau tidak sunnah sholat dengan baca Al-Quran. Kalau baca Al-Quran kan masih ada lah pendapat yang mengatakan bahwa baca Al-Quran boleh dalam keadaan tidak duduk, gitu, ada sujud, boleh. Jadi, kita jangan sampai kehilangan momen penting. Sudah akhir-akhir umur, kan itu namanya azab. Azab itu sudah mau tua, kita maunya lebih gesit ke dalam ibadah, ya lebih banyak dalam ibadah, lebih banyak sholatnya, lebih banyak wiridnya, tapi kita itu terus jadi mohon ampun, berdoa, kemudian selain itu tambahkan dengan ibadah-ibadah lain, yang bersedekah lah, yang bersolawat lah, sambil jalan sana sini bersolawat terus, itu menutupi kekurangan ibadah kita. Dan mulai itu sekarang perhitungan nih, kita ini udah rata-rata mukanya udah ukuran saya dan kasar. Saya 43, ya kita sudah mulai nyicil-nyicil untuk kehidupan akhirat ini. Nah yang halaman batalah untuk apa saja yang tidak boleh ketika batal. Pertama sholat, kedua masuk mushaf, pegang Quran, pegang Quran yang Quran sebuah Quran saja isinya. Kalau ada terjemahnya boleh. Quran saja isinya. Ada yang mengatakan tidak boleh disentuh Al-Quran itu kalau tidak ada wudhu. Tapi ada pendapat lain boleh sentuh. Sentuh, baca boleh, bukan kan? Bukan. Baca terus baca. Sentuh yang tidak boleh. Tapi ada pendapat lain yang membolehkan. Kemudian tawaf bil Ka'bah. Ya, kalau lagi batal wudhu tidak boleh tawaf, tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, tidak boleh sentuh mushaf. Ya, itu. Udah sampai situ. Hikmah wudhu, apa hikmah daripada wudhu? Bagian-bagian yang kita basuh itu kan ke seluruh badan wudhu nih. Itu adalah bagian-bagian yang sering bersentuhan dengan yang lain. Jadi wudhu ini ternyata tidak hanya membersihkan fisik saja, tapi juga jiwa dan rohani. Artinya begini, ketika kita membasuh muka, kita membersihkan pandangan kita, bukan membersihkan pandangan, membersihkan dosa pandangan kita, membersihkan dosa penciuman kita, bersihkan dosa mulut kita yang paling banyak ini. Makanya tadi itu sunnah umur sunnah kita terus muka seluruhnya, karena ini paling banyak dosanya. Tangan kan yang wajib muka, tangan, kepala, kaki. Entah ini tangan itu pegang apa, nulis apa, mungkin chat apa lagi yang sering Facebookan, sering Instagram dan nge-like video apa, udah komen-komen, udah baca-baca, banyak sekali. Dosa-dosa tangan kita itu yang sedang dibersihkan dengan wudhu. Kaki ini sudah melangkah kemana, sudah ditaubati apa enggak, udah pergi ke pasar, tapi di pasar itu kan tempat yang paling kotor menurut Rasulullah. Pasar kedua kamar mandi, jangan betah-betah di kamar mandi tuh. Mesin cuci itu 15 menit putarnya itu kan, sekali putar kan 15 menit. Tadi saya hitung durasi mandi saya kurang dari 15 menit, baru 7 menit sudah selesai mandi saya. Nah, misalkan bisa dibuka di kamar mandi, cuci di luar aja. Ada orang yang senang banget duduk di kamar mandi sambil main HP, bapak-bapak sambil merokok, sambil mandi sambil nyanyi-nyanyi. Wah, itu Rasulullah bilang
tempat kotor dan banyak jin setan di situ. Jangan sering-sering berada di kamar. Ya, gitu ya. Hikmahnya wudhu itu selain membersihkan fisik juga membersihkan jiwa dan rohani kita. Itu tadi harus dipahami. Hikmah-hikmah basuh anggota wudhu. Itu sampai situ. Silakan bertanya. Kita tanyain misalkan orang yang koma yang nggak bisa gerak tangannya, jadi misalkan cara wudhunya misalkan yang di rumah sakit, misalkan ini cara wudhunya gimana, misalkan nggak bisa gerak tangan dua-duanya, cuma bisa gerak kepala, cara wudhunya orang koma itu yang sudah yang langsung direvisi pertanyaannya. Orang koma itu jangankan hidupnya, sholatnya aja gugur. Ya, orang stroke itu kan melihat, rasa, sadar ya, tapi tidak bisa bergerak. Maka yang sehat, wali-walisnya harus berkorban untuk membantu bersuci dan sholat gitu. Itu dosa kalau kita abaikan. Tadi saya udah baca kan, satu keluarga menyerahkan ibunya untuk diurus di panti jompo, sampai di bawahnya keterangan kalau meninggal kami serahkan pengurusan penguburan dan lain-lainnya kepada panti jompo. Ya Allah, itu terlalu. Nah, kalau stroke ya anaknya ya ahli warisnya lah, istrinya mungkin tetap wudhukan, ingatkan sekarang asar, sholat ini caranya wudhu. Ya kalau bisa masih dengan air wudhu, masukkan, paling tidak dengan pakai lap boleh, yang pakai semprot boleh, maksudnya biar juga di semprot air. Kalau kemarin pengajian pertama kali kita bahas gimana dengan pempes, pakai pempes ya kencing terus, nah itu juga termasuk yang makruh, najis yang makruh. Jadi dia boleh sholat dengan membawa kencingnya dalam pempes itu. Kan selang kateter ya, selang kateter pakai nampung air kencingnya selalu bawa najis. Nah, besar lagi pahala yang khususnya itu. terus misalkan jika yang dikorbankan nggak boleh kena air, misalnya terus apakah yang boleh kena air kita wudhuin, terus yang ini kita tayang atau yang sisanya nggak boleh kena air? Ya, itu juga hal yang makruh ya, makruh. Artinya kalau kalau sakit itu kan banyak keringanan, rukhsah. Kalau misalnya separuh diperban, separuh enggak, ya basuh yang tidak ada perbannya, kemudian usapkan dia yang ada perbannya dengan air wudhu kita. Bisa ya, kebayang? Misalnya di sini lukanya nggak sampai sikut, terus ini kan nggak apa-apa, basuh dengan air kemudian di luar itu kita kiaskan dengan maskul khufain. Maskul khuf itu maskul khuf itu yang pada cuaca dingin sekali, di negara-negara yang ada musim dingin sampai -0 itu boleh pakai kaos kaki yang dari kulit itu, yang sampai ketutup mata kaki, itu syaratnya ketutup mata kaki,
Kemudian dia tidak membuka kakinya ketika berwudu, cukup dengan mengusapnya. Mengusap. Biasanya kalau orang-orang Arab itu pakai gamis dan dalam pakai training kan tutup ini. Pada musim dingin, dia pakai jaket, dan kaki ke masjid, tetap ke masjid, tapi kakinya hangat, dalamnya udah pakai kaos kaki, terus dia kayak sepatu, tapi kulit ringan kayak kaos kaki gitu. Jadi setelah pakai khuf itu, masukkan lagi ke sepatunya, ke selongnya. Tuh, nanti kalau ibu kan yang udah pada umur, lihat itu orang-orang kalau yang pas umur musim dingin. Itu tidak dibasuh. Termasuk yang terbang. Udah. Mana yang bagus aku saja kalau pas wudhu itu kita langsung kayak kurang gitu, ada yang bilang gitu. Yang kurang begini langsung pertanyaannya gini atau langsung kayak gini. Terus pas sudah wudhu misalnya ada kan keluar dari lubang hidung kita nukil pakai itu batang gitu. Mana yang lebih afdol, taruh muka di bawah keran langsung air, atau tangan kita ambil air masukkan ke muka? Afdolnya adalah tangan kita ambil air masukkan ke muka. Nah, jadi begini, orang zikir itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau hanya mulut, nggak cuma mulut. Kalau la ilaha illallah itu adalah kalimat yang paling mudah diucapkan meskipun oleh orang yang sedang sakit, karena dia tidak menggerakkan bibir, di dalam saja. Siapa yang tahu kalau sekarang saya sedang mengucapkan la ilaha illallah? Ada kan? Bukan. Belum. Cek itu. Mana lebih afdol? Ya, kembali. Nah, kalau ketika mengucapkan la ilaha illallah hanya lidah ada di dalam, yang dapat pahala hanya lidah. Atau misalnya Keluar lagi suaranya. Maka apa rongga suara itu kan beda dengan lidah. Ada di sini kan? Apa dapat malah. Tiba-tiba tangan bergerak. Tangan kita dapat pahala. Terus badannya bergerak. Karena semuanya dia mengikuti begitu dengan sekiaskan begitu juga dengan wudhu, kita hanya taruh muka sini biar kita usap akan lebih banyak lagi pahalanya ketika kita ambil wudhu, ambil airnya kita masukkan. Jadi semuanya dapat. Terus kalau Basuh tangan. iya sama itu tidak sih. Bawa keran boleh, bawa air begini kan, bawa keran boleh, tapi semuanya kan bisa saja kadang. Atau kaki kan paling malas masuk kaki. Saya pun begitu, kalau malas masuk kaki itu untuk nyala-nyala itu kan. Kalau udah keran ya udah. Sah wudhunya sah, tapi lebih baik lagi dong. Tadi kan sunnah menyala-nyala. Nanti diserah dengan kaki lain. Terus yang terakhir udah wudhu, mobil batal juga wudhunya. Enggak, mobil tidak membatalkan. Tadi saya sudah tadi yang batalkan wudhu itu kan keluar sesuatu dari dua jalan, depan belakang. Dan apa tadi saya bersentuhan laki perempuan, tidur, tidak tegak di atas ini. Ya, hilang akal. Termasuk itu, tadi apa yang bukan koma itu kan hilang semuanya.
nggak ngerasa dia koma, ya maafin, salah. Jarang yang sudah koma sembuh lagi kan, jarang ada. Ada pertanyaan? Ya, cukup suruh. Terima kasih. Bukan ingin bertanya saja tentang berbagi pengalaman mengenai pertanyaan tadi dari ini. Tentu pada saat tertidur. Nah, menurut pengalaman saya di rumah, suami saya juga kerja di puskesmas, katanya kalau pada saat tidur tidak akan pernah kentut. Saya juga sudah membuktikan gitu. Pada saat pasti tersadar pada saat kentut itu. Orang yang tersadar. Ya, suami saya sampai bertanya, katanya ke dokter, tidak akan dia kentut kecuali dia sudah dia tidur terus kentut tidak akan. Dan tidur pasti dalam keadaan sadar. Ini kecuali sadar. Saya pas kentut malam juga pasti sadar kalau saya kentut. Saya buktikan berapa kali saya kentut. Pasti suami saya terus. Jangan dia sadar. Suami saya marah, saya nggak sadar. Saya bilang sama nggak sadar kak. Nggak mungkin sadar kalau orang tertidur. Pasti ya sadar. Wajib. Nggak sadar. Nggak sadar. Dia bilang nggak marah soalnya kan kita kentut. Nggak usah marah saya bilang kita nggak sadar. Nggak mungkin sadar. Oke. Alhamdulillah kita dapat ilmu baru. Ini penelitian dokter bahwa orang tidur itu kalau udah tidur nyenyak tertidur tidak akan kentut. Jadi tidak perlu khawatir ketika dalam keadaan tidur sudah keluar tidak perlu ragu lagi ya. Baik, sampai sini saja, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah ya Karim ya Rabbana, berkahi kami di bulan Maulid yang mulia ini. Tunjukkan kami semua kebaikan-kebaikan dari Rasulullah SAW. Beri kami kekuatan untuk mengikuti semua sunnah-sunnah beliau. Beri kami kemudahan dalam melakukannya. Jangan sampai menyakiti hati orang lain dalam mengikuti maulid ini. Ya Allah, jadikanlah kami umat Muhammad dan mendapatkan syafaatnya nanti di akhirat kelak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Fatihah sekali untuk semua keluarga kita, tetangga kita, mudah-mudahan semua sehat, bagi kita, anak kita, mudah-mudahan sukses semua dalam studi kuliah dan sekolahnya, amin. Insyaallah. Al-Fatihah.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seru sekali sampai maghrib ini. Sampai maghrib.